Oke, untuk memperlengkapi. Nah, jadi hukum pemberdayaan itu sendiri itu adalah membangun kemampuan orang atau memotivasi. Nah, jadi di sini pemimpin itu mampu memilih orang-orang baik untuk melaksanakan apa yang dia inginkan. Nah, jadi ketika dia menginginkan sesuatu yang baik untuk organisasinya, dia harus memilih orang-orang yang tepat, yang baik untuk melakukan apa yang dia inginkan. Dan harus mampu menguasai diri untuk tidak ikut campur gitu sementara mereka melaksanakannya. Nah, misalnya nih ya, saya seorang pemimpin gitu. Tiba-tiba saya suruh tuh pengikut saya buat makanan. Ada satu step atau satu langkah yang menurut saya itu nggak sesuai. Terus akhirnya saya stop tuh. Saya bilang, oh nggak sesuai, kamu pergi aja. Itu kan pemimpin? Tidak, saudara-saudara. Pemimpin itu adalah orang yang membangun kemampuan dan memotivasi. Nah, saya seorang pemimpin seharusnya ketika saya tahu ada itu salah, step itu salah, langkah itu salah, dan yang menjadi uh, kewajiban saya itu adalah saya harus memperbaiki apa yang menjadi kesalahannya. Saya harus kasih tahu gitu loh. Oh, ini nggak betul, kamu terus ngelakuin ini. Baru ya udah kita biarin dia melanjutkannya. Bukan malah kita potong lalu kita lanjutkan. Dan hal tersebut yang menjadi salah satu kesalahan seorang pemimpin. Dan itu membuat orang tidak terbangun. Itu membuat orang kehilangan motivasi gitu untuk melakukan hal tersebut gitu. Nah, hanya pemimpin mapanlah yang memberikan kekuatan kepada orang lain. Nah, jika Anda ingin sukses sebagai pemimpin ya, Anda harus jadi pemberdaya. Jadi itu kuncinya. Sebagai pemimpin yang mapan itu harus memberikan kekuatan kepada orang lain gitu loh. Bukan cuma dirinya sendiri tapi ke orang lain supaya orang atau pengikut kita itu mereka punya motivasi sehingga mereka bisa bangkit gitu loh dari apa yang seharusnya mereka lakukan. Jadi harus memberi kekuatan kepada orang lain untuk memotivasi. Nah, kapasitas orang untuk berprestasi ditentukan oleh kemampuan pemimpinnya untuk memberdayakan. Nah, jadi pengikut kita itu berprestasi ditentukan oleh kita sebagai pemimpinnya. Karena kenapa? Ya kita memberdayakan itu loh. Kita seorang yang mau membangun orang, mau memotivasi orang gitu. Sehingga mereka itu punya kapasitas yang lebih. Nah, misalnya gini, kita ya sebagai mahasiswa gitu. Mungkin di luar sana orang lihat, wah, mahasiswa ini, mahasiswa STTKO ini Jawa khotbah ya. Mereka suka bersih-bersih ya. Siapa sih pemimpinnya? Oh, ketuanya ternyata Om Greg gitu. Nah, oh karena Om Greg itu punya kemampuan gitu sebagai pemimpin untuk memberdayakan kita jadi orang-orang yang berkualitas. Nah, jika seorang pemimpin tidak mau memberdayakan orang lain, ia akan menciptakan hambatan-hambatan dalam organisasi dan tidak dapat diatasi orang-orang. Nah, jika hambatan-hambatan ini cukup lama, maka dipastikan orang-orang akan menyerah dan akan pindah ke organisasi lain. Nah, jadi saudara-saudara bisa dibayangkan ketika kita seorang pemimpin, kita tidak bisa memberdayakan orang lain, kita tidak bisa membangun orang lain, maka pengikut-pengikut kita ya cukup di situ. Mereka akan menyerah gitu, saya di sini-sini aja, saya nggak bisa berkembang. Sebenarnya saya ini punya potensi, tapi ya udahlah saya keluar gitu. Dan ini menjadi satu hambatan dalam organisasi yang kita pimpin. Nah, jadi di sini memperbesar orang lain akan memperbesar Anda dan telah menjadikan pemimpin itu lebih baik. Nah, pemimpin itu proses itu menjadikan pemimpin lebih baik. Itulah dampak dari hukum pemberdaya. Nah, jadi di sini dikatakan ketika kita memperbesar orang lain, maka kita juga kan diperbesar. Maksudnya apa ya seperti contoh tadi gitu. Misalnya kita mahasiswa yang berkualitas, pemimpin kita, ketua kita adalah Om Greg gitu. Dan sama-sama gitu. Kayak wah ini mahasiswa keren banget, siapa sih ketuanya? Oh Om Greg, wah luar biasa sekali. Pasti orang-orang bernilai seperti itu. Oke, next. Oke, saudara-saudara, baiklah di sini itu adalah hukum reproduksi.
Apa itu hukum reproduksi? Yaitu adalah menghasilkan individu baru atau generasi baru. Nah, jadi pemimpinlah yang mampu mengembangkan pemimpin lainnya. Pemimpin tidak mungkin mengembangkan kemampuan orang lain jika dia tidak punya kemampuan tersebut. Nah, jadi kita sebagai pemimpin juga harus mengembangkan pemimpin lain. Bagaimana caranya itu pengikut kita jadi pemimpin ke depannya gitu loh. Bukan cuma kita hanya memikirkan diri kita sendiri untuk jadi pemimpin. Ya. Jadi kita harus memberdayakan orang lain. Ya, seperti hukum yang tadi memberdayakan orang lain supaya apa? Jadi pemimpin berikutnya. Nah, jadi pemimpin harus melatih pengikutnya untuk berkembang dan dapat menjadi pemimpin. Nah, seperti tokoh Alkitab yaitu Musa. Dia mengayomi Yosua untuk jadi pemimpin berikutnya. Seperti itu juga dengan kita. Kita harus mengangkat orang lain untuk jadi pemimpin. Karena kenapa? Ketika dalam suatu organisasi kita tidak bisa lagi memimpin, lantas siapa yang jadi pemimpin ketika kita tidak menghasilkan individu baru atau pemimpin baru, saudara-saudara. Jadi kita harus melatih pemimpin kita, pengikut kita, supaya jadi pemimpin ke depannya, ada yang menggantikan kita. Oke, next. Yang selanjutnya itu adalah hukum kepercayaan. Oh, tadi ini sudah dijelaskan ya, tapi nggak apa-apa. Saya jelaskan lagi. Hukum kepercayaan. Nah, di sini kita tahu banyak orang yang terbalik pendekatannya dalam bidang visi dalam kepemimpinan. Nah, mereka percaya bahwa jika tujuannya cukup baik, orang otomatis akan percaya dan mengikutinya. Nah, jadi di sini banyak orang yang salah gitu. Jadi mereka pikir, wah ini pemimpin nih. Misalnya saya ya seorang pemimpin, saya itu nggak punya karakter yang baik. Saya itu suka berbohong gitu. Kira-kira apa yang saya katakan atau tujuan yang saya katakan orang-orang mau dengar nggak? Enggak kan saudara-saudara? Ya enggak lah, orang dia pembohong, dia karakternya nggak bagus, ngapain ngikutin kata-katanya? Betul nggak? Betul. Nah, jadi seharusnya kita itu sebagai pemimpin itu harus dapat dipercaya dulu. Jadi orang yang jujur, punya karakter yang bagus, maka apapun yang kita katakan itu akan dipercaya sama orang lain. Mereka akan mengikuti kita karena kita dipercaya gitu loh. Bukan tujuan atau apa yang kita katakan baru orang lain mengikuti kita, tapi dari diri kita sendiri. Nah, orang tidak akan mengikuti tujuan terlebih dahulu. Mereka akan mengikuti pemimpin yang dapat dipercaya, yang melontarkan tujuan-tujuan yang lain, yang layak gitu. Orang akan percaya kepada sang pemimpin dulu, baru visi sang pemimpin. Jadi hukum kepercayaan ini adalah orang-orang percaya dulu kepada pemimpinnya, baru mengikuti visi atau apa yang dia katakan. Contohnya, itu seperti Mahatma Gandhi, itu adalah seorang pemimpin besar di India yang terlibat dalam kemerdekaan India. Nah, seorang Mahatma Gandhi ini, dia ini dipercaya, apalagi karena dia menyelesaikan studinya gitu di London, terus kembali gitu. Orang-orang pasti orang lihat lah gitu Mahatma Gandhi itu. Dia ini orang yang sekolah di luar negeri, punya kapasitas yang punya potensi yang bagus gitu. Nah, ketika ia terlibat dalam kemerdekaan India gitu, ia mau mengubah visi masyarakat di sana untuk memperjuangkan kemerdekaan itu tidak dengan kekerasan. Karena dulu di India itu masyarakat itu memperjuangkan kemerdekaan itu dengan kekerasan, saudara-saudara. Nah, jadi waktu Mahatma Gandhi ini terlibat dalam kemerdekaan, nah ia mengatakan nih kepada rakyat yang ada di India, bagaimana kalau tidak untuk melakukan kekerasan. Nah, kalau kita lihat visinya di sini pasti tidak sesuai dengan masyarakat gitu, karena mereka tuh suka kekerasan. Tapi ketika Mahatma Gandhi bilang jangan dengan kekerasan, akhirnya mereka lakukan. Karena kenapa? Mereka percaya kepada Mahatma Gandhi gitu loh. Jadi mereka tahu wah Mahatma Gandhi ini luar biasa. Jadi kita harus ikut dengan apa yang dia katakan. Sebenarnya mereka nggak suka gitu loh. Karena mereka tuh awalnya dengan kekerasan, tiba-tiba disuruh dengan tidak kekerasan. Dan itu melakukan adalah sesuatu yang sulit gitu. Tapi akhirnya mereka lakukan karena mereka percaya. Nah, itu adalah hukum kepercayaan. Nah, jadi dengan memahami hal ini, pendekatan Anda dalam memimpin akan berubah total.
Sekalipun orang tidak suka visi seorang pemimpin, jika mereka sudah percaya kepada sang pemimpin, mereka akan terus mengikuti Anda. Oke, next. Hukum kemenangan. Nah, jadi setiap situasi kepemimpinan itu berbeda-beda, saudara-saudara. Nah, setiap krisis punya tantangan tersendiri, punya kesusahannya masing-masing, masalahnya masing-masing. Nah, di sini saya rasa para pemimpin itu penuh dengan kemenangan. Mereka itu punya sama-sama, setiap pemimpin itu punya sifat ingin menang, iya enggak? Kira-kira saudara-saudara sebagai pemimpin itu ingin menang apa kalah? Pasti menang ya. Seorang pemimpin itu pasti ingin kemenangan gitu. Bagaimana mereka tidak terima dengan kekalahan. Bagaimana mereka ingin memerdekakan pengikut mereka. Nah, jadi mereka tidak terima jika tidak menang. Maka mereka mencari tahu apa yang harus dilakukan agar meraih kemenangan. Lalu mereka kerahkan segala kemampuan untuk mencapainya, mencari cara untuk mencapai kemenangan dalam organisasi yang dia pimpin. Nah, jadi sebagai seorang pemimpin, kita itu juga harus punya sifat ingin menang. Dan kita harus mencari cara bagaimana caranya kita menang, tapi dengan sesuai peraturan yang ada gitu loh. Jangan menyalahi aturan juga gitu. Tapi kita tetap harus sportif gitu untuk mencari kemenangan. Nah, jadi dalam kepemimpinan itu, kemenangan itu adalah prioritas. Ya, kemenangan tercapai ketika mempunyai tujuan yang sama. Nah, ketika kita seorang pemimpin ingin mencapai kemenangan, ingin mencari sesuatu keberhasilan, maka kita harus punya tujuan yang sama. Bisa nggak sih kita punya tujuan yang sama, tapi jalan kita berbeda-beda? Bisa nggak? Kira-kira bisa nggak, James? Kok bisa? Lah, gimana caranya tuh? Nggak bisa, saudara-saudara. Jadi kita harus punya satu rencana yang sama untuk mencapai tujuan gitu loh. Harus sama-sama. Nggak bisa satu ke A, satu ke B, tapi kita punya tujuan yang sama. Nggak, tapi harus sama-sama mencapai satu tujuan untuk menang. Nah, jadi biasanya para pemimpin yang menerapkan hukum kemenangan ini tidak punya rencana B. Nah, jadi setiap pemimpin yang punya kemenangan ini, dia cuma punya satu rencana. Dan itu yang akan terus dia capai gitu, akan cari jalan keluarnya. Nah, oleh sebab itu, kemenangan mereka terus berjuang. Karena mereka cuma punya satu rencana untuk mencapai kemenangan. Oke, next selanjutnya itu adalah hukum prioritas. Apa itu prioritas? Oke, saya tanya apa yang jadi utama dalam kehidupan saudara-saudara? Kuliah. Oh, kuliah. Oke, baik. Nah, iya, panggilan Tuhan. Oke, luar biasa. Nah, jadi hukum prioritas itu adalah yang menjadi utama. Prioritas itu adalah yang menjadi utama seorang pemimpin. Nah, menentukan prioritas adalah sesuatu yang terus dilakukan para pemimpin yang baik. Entah mereka memimpin kelompok kecil, mungkin menjadi pendeta di sebuah gereja, atau menjalankan sebuah usaha kecil,